Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang proses pembentukan asam laktat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Nama saya Lunas Tangga. Nama saya Rizky Amelia Putri Nasution. Nama saya Chandra Stadiana. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang asam laktat. Nah, asam laktat adalah produk ikatan dari proses glikolisis anaerob yang hampir sekitar 80% laktat yang dihasilkan pada glikolisis anaerob. Ini dibawa keluar otot menuju sirkulasi darah. Proses glikolisis anaerob terjadi pada saat otot membutuhkan energi dalam waktu cepat dengan jumlah tertentu, sedangkan pasokan oksigen kurang, seperti yang terjadi pada seseorang yang berolahraga dengan intensitas yang tinggi. Nah, selanjutnya itu apa itu asam laktat dan bagaimana cara pembuatannya. Nah, yang pertama itu selama latihan glikogen dari glukosa dipecahkan menjadi pirufat untuk menghasilkan ATP. Nah, yang kedua, pirufat dapat masuk ke dalam mitokondria untuk memetabolisme oksidasi atau sekitar aerob 2 yang membutuhkan oksigen atau O2 untuk menghasilkan lebih banyak ATP atau dapat direduksi menjadi asam laktat atau metabolisme anaerobik. Nah, yang ketiga, selanjutnya asam laktat adalah asam lemah dengan cepat terionisasi dengan menjadi laktat, dan ion hidrogen jadi asam laktat tidak pernah banyak di otot dan bahkan lebih sedikit di dalam darah. Nah, selanjutnya itu bentuk asam laktat. Pembentukan asam laktat, hampir sepanjang hari tubuh kita membakar energi secara aerobik, yaitu dengan menggunakan oksigen. Tapi energi dapat dipanen dari pirufat hanya dengan adanya oksigen. Itu berubah selama latihan keras atau berolahraga dengan intensitas tinggi. Asam laktat terutama diproduksi dari sel otot dan sel darah merah. Saat ketika tingkat oksigen tubuh seseorang mungkin turun, termasuk ketika selama latihan yang intens. Mungkin dengan intens. Cara meminimalkan atau mengurangi pembentukan asam laktat adalah dengan meningkatkan kebugaran fisik sehingga tubuh membutuhkan waktu lebih lama mencapai titik tersebut. Nah, selanjutnya itu mengukur ambang laktat. FO2 max adalah ukuran potensi maksimal seorang atlet, sedangkan FO2 pada ambang laktat atau kecepatan atau kekuatan pada ambang laktat adalah ukuran kemampuan atlet saat ini. FO2 max dapat dilatih secara minimal pada atlet yang terlatih dengan baik. Sedangkan ambang laktat telah terukur perbaikan dengan pelatihan. Ini berarti bahwa FO2 mungkin tidak berubah dengan pelatihan. Berarti bahwa FO2 mungkin tidak berubah dengan pelatihan. Kemampuan untuk bekerja pada beban kerja yang lebih tinggi sebelum akumulasi laktat bisa dilatih dan diukur. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Ya, kepada saudari dulu kami persilakan. Ada buku. Bentar ya. Cut dulu. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara mengurangi penumpukan asam laktat pada otot saat kita berolahraga? Selanjutnya
Ya pada saat direka kan sama. Ya. Pertanyaan saya adalah, apa kaitan antara asam laktat dan olahraga? Selanjutnya saudara Stefan. Mengapa seseorang yang sering berolahraga dengan intensitas tinggi besoknya atau pagi esoknya merasa mengapa seseorang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi esok paginya akan merasa pegal pada tubuhnya, pada sendi-sendinya. Esok paginya akan merasa pegal-pegal. Selanjutnya ada Kak yang ingin bertanya? Pertanyaannya Coba silakan, nama saya Muhammad Rijal dari kelompok 2. Pertanyaannya, coba sebutkan dan jelaskan salah satu cara meminimalkan terbentuknya asam laktat. apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul, bagaimana cara mengurangi penumpukan asam laktat dengan banyak mengonsumsi air putih. Saat sedang berolahraga, tubuh membutuhkan asupan cairan yang lebih agar tubuh dapat terhidrasi dengan baik. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, kita akan terhindar dari penumpukan asam laktat. Konsumsi banyak air putih juga dapat mencegah kram dan nyeri otot serta mengoptimalkan performa fisik saat berolahraga. Yang kedua itu bernafas dengan cara yang benar. Bernafas cara yang benar saat berolahraga ternyata mampu meningkatkan performa fisik, sehingga seseorang akan terbebas dari penumpukan asam laktat. Berkaitan dengan teknik pernafasan yang benar, kita dapat menarik nafas melalui hidung dan tahan selama beberapa detik, kemudian buang nafas melewati mulut. Jika tidak nyaman menahan nafas, jangan melakukannya. Yang ketiga, pemanasan dan pendinginan saat berolahraga. Yang dilakukan adalah melakukan pemanasan dan pendinginan saat berolahraga. Jangan lupa atau bahkan malas melakukannya. Keduanya mampu melancarkan peredaran dalam tubuh dan meningkatkan fleksibilitas gerak sendi. Saat aliran darah lancar, oksigen dan nutrisi dialirkan menuju otot, dapat menurunkan produksi asam laktat dan dapat mencegahnya menumpuk. Yang keempat, mengonsumsi jeruk sebelum olahraga. Selain mampu mengatasi dan mencegah penumpukan asam laktat, mengonsumsi jeruk sebelum berolahraga dapat memberikan tambahan energi yang dibutuhkan. Sejumlah manfaat tersebut dapat dirasakan karena kandungan vitamin C dan B9 dalam buah jeruk. Asupan tersebut juga dapat membantu memperbaiki otot yang mengalami kelelahan saat berolahraga. Yang kelima, mencukupi asupan dan magnesium tubuh. Tubuh membutuhkan asupan magnesium dalam jumlah besar untuk mendukung fungsi saraf dan proses relaksasi otot. Asupan ini juga dibutuhkan guna meredakan nyeri dan ketegangan otot akibat penumpukan asam laktat dalam tubuh. Asupan tersebut dapat kita peroleh dari sayuran hijau, kacang-kacangan, susu, dan yogurt. Yang keenam, mengistirahatkan tubuh. Berolahraga memang dapat menunjang kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan selama 1 minggu penuh, otot pun
tidak dapat beristirahat. Alih-alih sehat, menumbuhkan asam laktat dalam tubuh pun tidak dapat dihindari. Jadi sebaiknya beri jeda sehari dalam seminggu untuk beristirahat. Dari pemecahan cadangan gula yang terdapat di dalam otot atau di glikogen dalam kondisi kekurangan oksigen yang dihasilkan otot saat pemecahan gula justru bukan energi melainkan asam laktat. Inilah yang kemudian menjelaskan munculnya rasa pegal. Nah, seperti contohnya nyeri pada otot dan adanya suatu bentukan asam laktat. Sekian. Bagaimana saudara Stefani? Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Nah, itu saja. Bagaimana Nurul? Nah, selanjutnya saya akan menjawabkan pertanyaan dari Sreka. Apa sih kaitan asam laktat dan olahraga? Nah, kaitan asam laktat dan olahraga itu saat kita berolahraga, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen, tetapi jumlah oksigen tidak selalu bisa tercukupi. Ketika hal ini terjadi, tubuh akan meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan cukup energi. Salah satu produksi sampingan yang terbentuk dari proses ini adalah asam laktat. Jadi kaitannya itu ini adalah salah satu produk sampingan yang terbentuk dari proses ini adalah asam laktat. Nah, meningkatnya asam laktat itu akibat olahraga umumnya tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi bisa menyebabkan keluhan tertentu seperti napas lebih cepat. Meningkatnya jumlah asam laktat juga lebih berisiko terjadi pada orang yang berolahraga secara berlebihan. Selain karena olahraga, asam laktat juga dapat mengalami peningkatan akibat kondisi medis tertentu. Nah, bagaimana saudari mereka? Oke, baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dewi Mega. Sebutkan menjelaskan cara meminimaliskan kemungkinan makan. Kita cukup minum air putih dan air mineral cukup, contohnya 3 sampai 5 liter. Karena pada saat kita berolahraga, maka tubuh kita akan menurun, seperti keringat itu. Pada saat berolahraga, tubuh kita akan merasa lelah, letih gitu. Pada saat karena keringat kita keluarkan, maka asam laktat pada tubuh kita menurun. Maka untuk meningkatkannya, kita cukup minum air mineral dan air putih cukup dengan 3 sampai 5 liter. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fani. Kenapa seseorang yang melakukan olahraga intensitas tinggi besok pagi ada pun energi yang dihasilkan